Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. الله ربنا عز وجل يحثنا على تقواه قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan sekali-kali jangan sampai kamu mati kecuali di dalam Islam, telah sempurna menjadi orang Islam, di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan. Kalau tidak, pasti kamu rugi, mati konyol. Di sini Allah mengingatkan kita supaya bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana bertakwa dengan sebenar-benar takwa? An tuti'ahu wa la ta'si. An tuti'ahu wa la ta'suhu. Kamu patuh kepadanya dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, an tadhkuruhu wa la tansawhu. Bertakwa dengan sebenarnya ialah kamu selalu ingat kepadanya dan jangan pernah engkau lupa kepada dirinya. Wa an tashkuruhu. Kemudian ketika kamu mensyukuri nikmatnya, wala takfuruh, dan jangan engkau mengingkari nikmat rahmatnya walaupun sedikit yang kamu rasakan, belum sampai seperti yang kamu harapkan. Syukur. Takhafu ghadabahu. Kamu harus takut kepada kemurkaan Allah. Wa iqabahu, takut kepada hukuman Allah. Wa azabahu, takut kepada azabnya. Itulah takwa dengan sebenar-benar takwa. Aizai yuhibbai rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang lawazim al-iman, lawazimul imani wa muqtadayatuhu. Lawazim, keharusan-keharusan, kewajiban-kewajiban, tuntutan-tuntutan yang harus dilaksanakan oleh orang yang mengaku dirinya beriman. Ada keharusan, ada kewajiban, ada tuntutan dan tanggung jawab dari iman itu. Tadi malam saya beri contoh seorang anak muda yang menikah. Lawazimnya dia harus pulang ke rumah itu, pulang ke rumah istrinya. Lawazimnya dia harus memberikan nafkah lahir batin. Lawazimnya dan tuntutannya adalah dia harus
mendidik keluarganya ke jalan yang diridhai oleh Allah. Lawazim dan tuntutan dari nikahnya, mendidik anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Lawazim dari nikahnya, dia harus memelihara rumah tangganya jangan sampai rusak, jangan diganggu oleh siapapun, dan memelihara mereka ahli keluarga dari berbagai bencana dan lain-lain. Supaya tidak lupa, saya mengambil kesimpulan duluan sebelum saya uraikan. Lawazim dan tuntutan dari iman ini pertama ialah tasdiq. Kita membenarkan, tasdiq namanya. Apa yang Allah firmankan kita benarkan, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah kita tasdiqkan, kita benarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita taat kepada Allah dan Rasul, patuh. Kalau kita mengatakan ada iman tapi tidak patuh kepada Allah dan Rasul, berarti yang kita katakan beriman itu omongan kosong. Itu hanya sebuah klaim yang tidak ada bukti, sebuah narasi yang tidak didukung oleh fakta. Nah, itu dia. Maka harus ditunjukkan ketaatan. Yang ketiga, adaul faraid. Adaul faraid, melaksanakan yang difardukan oleh Allah. Adaul faraid, yaitu salat, zakat, puasa, haji. Ini namanya adaul faraid. Kemudian yang keempat, al-qiyamu bil wajibat wal intihau indal manhiyat. Melakukan yang diwajibkan Allah. Tadi difardukan. Yang rukun Islam disebut faraid. Yang diwajibkan oleh Allah, perintah-perintahnya yang lain. Nanti saya uraikan. Melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian termasuk tuntutan beriman ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, kita ini harus menunjukkan kesediaan untuk bertaubat dari segala dosa dan segera bertaubat. Al-musara'atu fit taubah. Ini kelaziman dari iman kita. Kemudian berikutnya adalah muwadatul mu'minin wa tabarru minal kafirin. Harus mendukung, menyokong, membantu orang beriman dan melepaskan diri daripada orang-orang kafir dan termasuk orang-orang yang musyrikin. Ini semua adalah tuntutan yang disebut dengan lawazim, keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang yang beriman. Seseorang yang mengatakan mendakwakan dirinya beriman tetapi tidak ada muqtadayat dan tidak ada lawazim ini, maka yang dikatakan itu tidak benar, kosong. Di situ kita bisa ukur apakah orang itu beriman atau tidak, sejauh mana dia meningkatkan lawazim dan muqtadayat ini, maka nilai imannya dapat diberi tingkatan. Sedikit ya sedikit, sudah sedang ya sudah sedang imannya, sudah sempurna imannya. Itu. Baik, sekarang kita uraikan yang belum saya uraikan. Yang ketiga berarti
Adaul faraid, melakukan yang difardukan oleh Allah, menunaikan yang difardukan oleh Allah. Salat, kalau ada orang tidak salat, tidak ada bukti dia ada iman. Dia tidak menjalankan tugas dari keimanannya, lawazim dan muqtadayat. Perbedaan antara orang kafir dan orang muslim pada salat. Kemudian salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agama. As-salatu amaluddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Kita lihat, salat bukan sekedar salat kata Rasulullah. Wuduknya harus benar. Wuduk pertama, wuduk inda wudu'ihinna, wuduk dari salat itu. Kemudian wa ruku'ihinna, ruku' harus benar. Kalau asal-asalan menunjukkan kita iman belum lurus. Wa sujudihin, sujud salat yang 5 waktu itu. Wa mawaqitihinna, dan menjaga waktu salat ini. Bukan sekedar salat. Nah, ini fardhah ula, kewajiban pertama. Kemudian kita berpuasa. Puasa dengan benar menjaga apa yang dapat merusak puasa kita, termasuk menjaga mata, menjaga lidah, menjaga hati, menjaga semua yang dapat merusak puasa kita. Bukan sekedar puasa. Kemudian bayar zakat, benar bayarnya, hitung. Kalau sudah sampai nisabnya, harus jelas berapa yang harus dizakatkan. Jangan sebahagian dikasih, sebahagian tidak. Ada orang membayar zakat karena terpaksa, asal sudah ada. Ada juga yang main-main sebelum sampai tahun, habiskan uang itu dulu supaya jangan kena zakat. Main-main dulu ke Perancis, pergi ke Singapura, belanja banyak-banyak, sehingga kalau dihitung sudah kurang, enggak kena lagi. Ini banyak sekali orang. Ini bukti dia tidak menjaga lawazim imannya. Ada orang sudah punya kemampuan istita'ah, tidak mau berhaji, minta-minta cari-cari jalan supaya jangan berhaji. Nah saja minta-minta jalan supaya haji. Banyak sekali orang gitu. Banyak sekali. Subhanallah. Nah, disinilah kita nilai apakah orang itu benar beriman atau tidak. Ketika dia melakukan kewajiban ini yang disebut dengan adaul faraid, apa yang difardukan oleh Allah kepadanya dia lakukan. Salatnya dia tingkatkan kualitasnya, khusyuknya dia uruskan dengan benar, bukan sekadar berdiri. Doa-doanya, zikir-zikirnya dia hafal dengan benar, dia pahami maknanya, dia ingat dengan hatinya dan rasanya, perasaannya. Sudah. Kemudian fardhah yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga bukti. Jadi nomor berapa ini? Nomor 4. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kefarduan. Setelah kita bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji, kefarduan yang keenam, fardhah yang salisah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun bukan rukun Islam, para ulama mengatakan ini setelah haji inilah yang harus dilakukan. Kewajiban yang keenam, fardhah yang keenam ialah amar ma'ruf nahi munkar. Allah memerintahkan kita, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah di antara kamu sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, melarang daripada yang mungkar. Inilah orang yang telah melakukan tugasnya yang akan mendapat keberuntungan dan kesuksesan. Ulaika humul muflihun. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan, semua orang akan rugi, semua orang akan gagal, semua masyarakat akan rusak. Banyak sekarang orang menyuruh kepada yang ma'ruf, banyak, tetapi tidak mau melarang kepada mungkar. Ada juga orang, tidak banyak, melarang dari yang mungkar tetapi tidak mau mengajak yang ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar dua sejoli yang harus selalu berdampingan. Tidak boleh ada satu tinggal yang satu. Ya, saya pernah memberi contoh. Mari sekarang kita buat jaring untuk nangkap ikan. Ada orang sini buat jaring, gerat je atau gerat jaring. Kita ajak berapa orang. Kalau ada orang yang merobek jaring, harus dilarang. Itu, Pak, jaring dirobek. Kita tugas membuat aja orang yang rusak, itu tugasnya, urusannya, jangan peduli. Mari kita buat pagar, ayo buat pagar, gotong royong. Itu ada orang rusak pagar, enggak usah perhatikan itu. Kita tugas buat pagar, yang rusak itu urusan orang lain. Tidak boleh, pagarnya tidak siap, jaringnya tidak siap. Kita tanam padi atau tanam mangga, datang orang mencabutnya, mencacahnya, cacah-cacah. Tidak kita larang, padi kita enggak jadi tumbuh. Ini wajib dilakukan. Wajib. Banyak sekali hadis ya. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ayat-ayat Allah. Dan ini harus diperhatikan. Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku ada di tangannya, yaitu Allah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah wa yab'atha 'alaykum 'iqaban min 'indihi thumma la tad'uwanna fala yustajabu lakum. Mau tidak kamu melakukan amar ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, mau tidak kamu melakukan nahi munkar? Tidak mau? Atau tunggu, kata Allah, sebentar lagi, tidak lama, ketika kewajiban ini kamu tinggalkan, la yushikan, Allah segera yab'atsa 'alaikum, mengirimkan ke atasmu, iqaban min 'indihi, siksa, penyakit, kekacauan, musibah, bencana, kemelut, politik, sosial dan lain. Ayab'atsan Allahu 'alaikum iqaban min 'indihi, siksa dari Allah. Thumma la tad'uwanna, kemudian kamu ramai-ramai berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tidak diterima. Walaupun orang saleh yang paling saleh berdoa, tidak diterima kalau kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Azab Allah menimpa. Allahu Akbar. Ini diperhatikan wahai orang yang beriman. Kalau tidak diindahkan perkara ini, itu menunjukkan kita tidak punya iman, atau iman ada tetapi belum lurus, di mana kewajiban dan tuntutan keimanan kita tinggalkan. Jadi tidak punya lawazim dari iman dan tidak punya muqtadayat. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Kaifa bikum idza fasaqa fityanukum wa tagha nisa'ukum?" Aku tidak bisa membayangkan, kata Rasulullah, bagaimana akibatnya, bagaimana rusaknya nanti dikala anak-anak mudamu telah nakal,
idza fasaqa fityanukum, anak-anak muda dan anak-anak mudimu sudah melakukan pelanggaran dari segi akidah, segi ibadat, dari segi akhlak, fasaqa. Wa tagha nisa'ukum, dan wanita-wanita kamu juga sudah melampaui batas. Qalu akainun dzalika ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah akan terjadi anak muda badung nanti, perempuan-perempuan banyak tingkah, perempuan-perempuan yang menyimpang, apa akan kejadian? Qala bal ashad, qala na'am bal ashad. Rasulullah mengatakan memang akan kejadian, malah lebih parah. Ini kejadian sekarang ya, kejadian. Anak-anak muda, anak-anak udi nggak bisa diatur lagi. Ibu-ibu wanita kaum Hawa ini juga sangat rusak. Tagha. Kejadian lebih parah. Apa lebih parah ya Rasulullah? Apa yang lebih parah ya Rasulullah? Fa kaifa idza antum lam ta'muru bil ma'rufi wa lam tanhu 'anil munkar. Aku tidak bisa membayangkan kejadian bila kalian, wahai umatku, tidak mau lagi menyuruh kepada yang baik dan tidak mau melarang kepada yang mungkar. Ka Imran dengan selamat. Qalu, sahabat bertanya, kainun dzalika ya Rasulullah, apakah kejadian kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi munkar? Qala, Rasulullah menjawab, na'am bal asyad, akan kejadian malah lebih parah dari itu. Apa yang lebih parah dari itu ya Rasulullah? Fa kaifa bikum idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'rufi. Bagaimana, saya tidak bisa bayangkan kalau suatu hari kamu menyuruh kepada yang mungkar, melarang daripada yang ma'ruf. Apakah kejadian ya Rasulullah umat Islam nanti menyuruh kepada yang mungkar, melarang daripada yang ma'ruf? Naam, sayakun, akan kejadian, bal asyad, lebih parah dari itu lagi. Wa ma asyaddu min dzalik, apa yang lebih parah lagi ya Rasulullah? Fa kaifa idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan. Saya tidak dapat membayangkan apa akibatnya nanti ketika kalian sepakat menetapkan yang ma'ruf sebagai mungkar dan memandang yang mungkar sebagai ma'ruf. Belum kili kejadian lagi habis hancur tu. Nah, lihatlah sekarang, lihat. Saya tidak mau menjelaskan terlalu panjang, nanti banyak orang tersinggung. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah telah kejadian, dapat kita lihat terang-terangan dengan mata telanjang, kasat mata. Orang memandang yang ma'ruf sebagai mungkar dan menganggap yang mungkar sebagai ma'ruf. Today happened, sudah terjadi, been seen, to be seen everywhere, dapat dilihat di mana-mana. Allahu Akbar. Aizai al-hibbai rahmatullah. Ini nomor berapa sudah? Nomor 5. Nomor 6, al-qiyamu bil wajibat, melakukan semua yang diperintahkan, tapi bukan fardu seperti tadi. Ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wal intihau 'inda al-manhiyat, berhenti bila sudah melihat sesuatu yang dilarang. Ini banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak sekali, beribu-ribu. Kita ambil dalam surah Al-Isra,
Mulai ayat 23, lihat sampai 30 berapa, 35 atau 38. Coba lihat surat Al-Isra. Ini yang difardukan oleh Allah bagi kita, harus kita laksanakan sebagai bukti kita orang beriman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan pernah beribadat kecuali kepada dirinya. Artinya dalam ibadah kita tidak boleh ada syirik. Kalau masih ada syirik, bukti iman kita lemah atau tidak benar. Campur-campur, pasti lemah. Kalau syirik mutlak, memang enggak ada iman. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Tuhanmu memerintahkan kamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya pada dirinya. Wabil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kamu supaya berbuat baik kepada ibu bapamu. Ini kewajiban. Banyak orang tak pernah lihat ibu bapanya, tanda dia tidak beriman, tidak sempurna imannya. Dia terlantarkan ibu bapanya, tak pernah dia memberi apapun yang dimilikinya, padahal dia punya. Orang lain dia bantu, orang tua tak pernah bantu. Orang lain dia ingat, kawannya dia kunjungi, orang tuanya tak pernah kunjungi. Lihat, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di masa tua mereka tinggal bersamamu, maka jangan pernah engkau keluarkan kata wala tanharhuma, jangan pernah menghardik, memarahi orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, sebaliknya ucapkanlah kata-kata yang mulia, yang indah, yang menyenangkan, menyejukkan orang tuamu di akhir usia mereka hidup bersamamu, satu atau dua-duanya. Ada orang memang enggak pernah mengatakan tapi ada yang sebanding atau setingkat dengan umpamanya membanting pintu, gedung tarik pintu mengenai ke mak atau ya atau memang bukan tapi pintu dibanting atau tumbuk bintih, tumbuk dinding, atau membelalak mata geblir. Kalau tak faham geblir hendak gitu, atau sengaja kasih bumbu betul nasi yang tidak matang. Ada orang tua begitu, dianiaya oleh anaknya. Don edasa ustaz pu edasa lum sengaja lum bu betul ke mak engkau tulang lembut kupu palah sapuh betih-betih lembut dahsyat sama lebih berat daripada nikul ini menyiksa. Wa qul lahumā qawlan karīmā, sebaliknya ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang indah, yang mulia, yang menyenangkan, menyejukkan. Sebentar lagi mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Kenapa engkau siksa mereka dengan ucapanmu, tindakanmu, tingkah lakumu, akhlakmu yang tidak baik? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Memang kadang kamu menyesal, sekarang taubat, setelah taubat Allah ampuni, taubat segera, jangan nyiksa orang tua. Kalau kamu bertobat tak berkali lagi, ada penyesalan dalam dalamu, Allah tahu, Allah terima, tapi jangan lakukan lagi. Berikutnya ayat itu, surah itu juga, wa atidhal qurba haqqahu, berikanlah kepada saudara dekat hak mereka, paman, bibi, keponakan, ya, semua saudara sepupu, saudara-saudara dekat yang kita harus peduli, yang kita harus bantu oleh kemampuan yang ada pada kita. Tidak mempedulikan, tidak menghiraukan saudara-saudara dekat, bukti iman kita dhaif sekali.
imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika kamu memang tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, tapi tetap kamu mengharap rahmat Allah, maka ganti memberi sesuatu kepada keluarga, kepada ahli keluarga enggak bisa membantu, ucapkanlah dengan kata-kata yang mulia. Wa qul lahum qawlan maysura, kata-kata yang indah. Berikutnya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kamu membelunggukan tanganmu ke lehermu, nyobek sagai itu. Apa ini? Ini lambang atau kinayah dari kikir. Jangan kikir. Kalau kikir, iman belum benar. Ya. Wala tabsutha, dan jangan kamu hamparkan gini, artinya jangan boros. Jangan gini kata Allah, jangan gini. Begini tanda kikir, begini tanda boros. Dua-dua tidak boleh. Sebab kamu akan menyesal. Fataqauda maluman mahsura. Kamu akan menyesal. Kikir kamu menyesal, diboikot oleh orang, tidak didoakan oleh Allah, oleh orang yang baik-baik. Boros juga membuat kita nyesal. Nyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Jadi yang memberi rezeki, yang melebihkan dan mengurangi, mencukupkan itu Allah. Ya. Kamu berapa yang mudah ya bantu. Ya. Kalau sudah banyak diberi oleh Allah harta, jangan juga boros. Kalau sedikit cukup-cukupan, berhemat-hemat. Semua rezeki dari Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Jangan pernah kamu membunuh anakmu karena takut lapar. Kami yang jamin rezeki mereka dan rezeki kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Membunuh anak khit'an kabira, dosa yang paling besar. Jangan. Ini kebiasaan hidup jahiliyah. Tapi sampai sekarang di India masih ada. Orang-orang miskin di India, begitu anak perempuan lahir dibunuh dengan meletakkan di bibirnya sejenis getah dari pohon beracun. Dibunuh langsung karena anak perempuan ini nanti memberatkan hidup mereka. Salah satu adat India adalah mahar nikah, mahar kawin kewajiban pada wanita. Jadi orang-orang miskin daripada nanti dihina, tidak sanggup nikah karena tidak punya mahar untuk kasih kepada suami, lebih baik dibunuh aja kecil. Tapi sekarang masih. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Jangan dekati zina, karena itu perbuatan sangat keji dan kotor. Coba lihat ayat itu, banyak sekali yang dilarang dan diperintahkan, dilarang diperintahkan, dilarang diperintahkan, dilarang diperintahkan. Ini setelah salat, zakat, haji, puasa, amar ma'ruf nahi munkar, lakukan ini. Yang diperintah lakukan, yang dilarang tinggalkan. Ini sini bukti adanya iman kita. Bukti agama. Terakhir malah ayat disebut wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu jangan sombong. Lemah kamu ini. Buktinya apa? Kamu tidak bisa menembusi bumi. Ya tegakah kalau tumbuh ke walan tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan bisa menjulang setinggi gunung. Itu terakhir, tidak saya baca terlalu banyak. Dilihat dalam surat Al-Isra, perintah dan larangan.
yang harus diindahkan sebagai bukti kita orang beriman. Sebab semua itu sangat jelek. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua yang dilarang itu kata Allah, yang dilarang itu akibatnya sangat buruk di sisi Allah. Risikonya sangat jelek di sisi Allah. Sangat dibenci oleh Allah. Maka kamu tinggalkan ini. Aizai wa rahmatullah. Saya tambah satu lagi, yaitu kita segera bertobat. Ini bukti ada iman juga. Kita berdosa sejak muda sampai sekarang. Kita lengah, mata kita menyerap dosa, lidah kita menimbulkan dosa, telinga kita menumpukan dosa, langkah kaki kita, tangan kita, hati kita. Kita segera harus bertobat sebelum terlambat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pergi bertobat, mencari ampunan dari Allah sebelum terlambat, supaya kamu mendapat dan meraih syurga Allah yang sangat indah, yang luasnya sama dengan luas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Ini kewajiban dan bukti. Jangan menunda taubat, nanti kita menyesal ketika nyawa, ketika malaikat datang. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Bagaimana pedihnya nasib orang yang tidak bertobat, kemudian datang malaikat mencabut nyawanya, yadribuna wujuhahum, para malaikat menumbuk muka mereka, wa adbarahum, dan menendang punggung mereka. Surat Muhammad ayat 27. Jangan tunda-tunda, jangan tunda. Kemudian yang terakhir sekali, muwalatul mu'minin, mendukung orang yang beriman, ya, wattabarru'u 'anil minal kafirin wal musyrikin, melepaskan diri, ya. Ya, bukan enggak boleh berbicara, boleh, enggak boleh berbuat baik, boleh, tapi jangan kental dengan, jangan ikut cara hidup orang musyrikin dan orang yang kafirin. Itu bukti kita beriman dan ada tuntutan iman yang telah kita penuhi. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, Al-Maidah ayat berapa itu? Subhanallah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Kawanmu yang kamu harus berwala, tempat kamu bersikap loyal, innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Kamu harus berwala pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya, walladzina amanu alladzina yuqimunas salat, dan orang beriman yang mendirikan salat. Beriman tidak salat, kamu jangan wala. Wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un, dan orang beriman yang menunaikan zakat dalam keadaan raki'un, sujud, rukuk, patuh kepada Allah, merendah diri, bukan terpaksa, bukan riya. Ketika mereka mengeluarkan zakat, raki'un, rukuk, tunduk, merendahkan diri, tawadhu kepada Allah, bukan sakit hati waktu bayar, bukan riya untuk dilihat orang. Itu walimu, walakmu ke situ. Dalam segala urusan orang beriman harus membantu orang beriman, tapi bukan yang salah, yang baik. Kalau orang beriman berbuat salah, jangan dukung, jangan. Kita harus wala kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Walladzina amanu alladzina yuqimunas salata. Inilah bukti kita sudah menunaikan tugas kita sebagai orang beriman.
disebut dengan lawazimul iman. Berapa dia? Ada 7 ya? Aizai, mudah-mudahan dapat kita ingat dan kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.